keliru. Boten. Oh ya, sudah. Boleh mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah alladzi hassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad khairu khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat sore sahabat Gio, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dimenangkan perjuangan kita, dijauhkan dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang hasud, orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki. Dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita, wa hajati dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih berada di Banyuwangi saat ini, Banyuwangi Jawa Timur, yang di pondok pesantren Fi Zilalil Quran, ya, pondok tahfidz Al-Quran yang bertempat di daerah Genteng. Pemirsa, ini hari terakhir. Mudah-mudahan acara kita hari akhir ini berjalan lancar. Pemirsa, ini suasana saat ini pengobatan hari akhir kita di Banyuwangi. Doakan mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang susah diangkat kesusahannya oleh Allah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilapangkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, ini pertama kita live, yaitu saya sedikit saja bercerita sama saya tadi, bahwa kalau salah satu dari keluarga beliau sakit, itu sakit semua gitu ya. Seperti itu, satu sakit semua. Bahkan sampai ada korban nyawa pemirsa berjatuhan. Ini makin menarik, kita videokan, kita ungkap. Apakah ada sangkut pautnya dengan hal mistis? Apakah ada sangkut pautnya dengan dunia? Wallahu alam, kita akan kuak bersama nanti lewat versi kita, ya. Saya sedih melihat paranormal yang upload di channel YouTube-nya. Katanya kayak channel saya, channel Kang Ujang Rustam itu enggak yang mengkampanyekan sholawat. Katanya dia ngaku-ngaku yang ahli hikmah lah, tapi dia nggak percaya dan kedahsyatan dan keajaiban sholawat. Masa bodoh lah, biarkan. Yang jelas kita tetap akan menyanyikan sholawat, ya, karena dengan wasilah baginda Rasulullah SAW, ya, kita dilahirkan lewat baginda Rasulullah SAW, menjadi umat baginda Rasulullah, maka kita berharap mati pun kita tetap menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Untuk lebih jelasnya gimana sih kronologinya, kita tanya dan Bu Soibul Bait. Monggo Bu, silakan Bu, yang bersangkutan untuk kronologinya. Ceritanya gimana Bu? Yang jelas, yang Suaranya rame, Bang. Saya namanya Bu Siti Manazia. Memang dulu kira-kira ada 10 tahunnya memang ngerti, sudah pernah berobat ke dokter spesialis selama 2 tahun di fisioterapi, tapi tidak ada hasilnya, tambah parah. Akhirnya katanya kena santet ke paranormal, kena santet. Habis itu masuk anak saya waktu itu kuliah di Jakarta di Universitas Indonesia. Itu kalau dia saya sakit, jadi sakitnya antara saya sama anak saya di Jogja, di Jakarta itu. Karena sakit-sakit saya tarik, akhirnya kuliah di Jember. Di Jember itu yang oleh KKN itu kena dengan muridnya yang namanya
tidak disebut. Namanya Nggak usah disebutkan Bu namanya. seorang, dan dia katanya tiap malam Jumat itu pengajian. Saya malah bersyukur, berarti anaknya itu agamanya akan lebih mendalam lagi, karena malah tak titipkan sama Pak Ronald itu yang mulai KKN itu. Terus ternyata makin nama itu kok tambah parah. Di situ ada perburuan. Terus si dukun itu, ya saya seperti saudara yang datang ke situ, saya anggap dapat titip anak saya biar agamanya lebih mendalam. Karena seperti masalah ilmu apa nggak ngerti. Terus saya pernah diajak ke kuburan bapak saya ngambil bunga, marah-marah. Terus bilang kalau ada jin yang masuk. Ada jin yang masuk di sini yang masuk siapa enggak tahu. Mulai itu anak saya mulai enggak normal sudah. Terus karena seperti itu, saya punya saudara yang di Jogja itu paranormal juga. Di rumah selama seminggu dibersih. Terus saya ada barang-barang di toko saya dan di rumah. Ternyata barang-barang itu juga banyak dari gurunya anak saya itu. Terus setelah seminggu itu dibersih, seminggu lagi terus terjadi peristiwa yang itu anak saya jadi tambah parah itu. Jarang pulang ke rumah, tidak kuliah. Terus minta uang terus kayak anak-anak nggak normal itu sudah sampai selama kira-kira berlangsung 8 tahun gitu. Katanya nggak jelas. Dicek jelas nggak Jelas semua ya. kabarnya? Selama 8 tahun. Terus mulai peristiwa itu, peristiwa adik saya ngambil itu, kebetulan adik saya dia ketua partai rapat di Jakarta itu tak semaput, tidak ada sebab. Dia masuk rumah sakit Cipto Mangunkusumo itu, tapi di sana itu Di pembunuh sama adiknya pembunuh. penyakitnya nggak jelas, mau pasang ring, mau pasang bypass. Akhirnya dapat 1 minggu pulang dengan nafasnya 1-2 itu sesak, bawa pulang ke Jogja terus ngamar. Sampai lama-lama memang Mbak itu anak saya memang tahu, pernah penyakitnya nggak jelas, akhirnya pernah ke Parangtritis. Di situ anak saya memang orang paranormal. Di situ di Parangtritis itu di tempat bertapanya Nyi Roro Kidul, ternyata dari saudaranya itu semua dan anak saya itu memang mau dijadikan wadal gitu. Tapi ya memang sakit terus, termasuk saudara juga banyak sakit sebagian. Saudara saya, adik saya, anak saya itu terus seperti itu terus. Dan waktu saya ke Jakarta itu saya nggak bisa matang-matang itu, nggak bisa apa-apa, seolah sama terlentang. Terus saya minta tolong orang pinter yang itu dari jarak jauh ditarik, terus saya bisa normal. Walaupun dalam kasih desi sakit tapi sudah bisa. Terus pulang, terus itu tadi anak saya itu pernah dikasih keris trisula. Dari dukunnya dikasih trisula, suruh rumah di dalam, dikunci di dalam kamar, di dalam lemari ada 1 tahun lebih itu. Saya coba buka itu dia langsung pulang dari Jember ke Besuki. Taruh guruku itu, ya si gurunya itu selalu bilang gitu. Saya bingung, terus kebetulan adik saya datang mau hari raya itu sudah 1/2 tahun sakit itu lumpuh itu. Yang sakit lumpuh, tapi waktu sebelum sakit ponakan-ponaknya mimpi dia dirubung ular adanya sampai ke akhir tengah. Terus semaptu. Terus sampai di rumah, sampai setelah terus di rumah kan ada keris itu nggak pernah saya senggol, pokoknya anak saya marah 1 tahun lebih. Terus akhirnya adik saya pas pulang tidur di rumah saya, di rumahnya adik saya yang utara, itu diserang terus itu. Jadi dikeluar terus, tapi kalau di jalan pun kesulitan. Terus pas siang-siang mau pulang, tahu-tahu anak saya pulang pagi. Saya tanya, kamu nggak pulang ke Besuki? Enggak Bu. Ternyata sore-sore itu hujan deras luar biasa hujannya. Pulang dengan kecepatan tinggi, sepeda motor pulang mau nolong omnya bilang gitu. Ternyata adik saya terus meninggal. Terus anak saya diem, Bu kok tidur di situ nggak mau di sana? Maksudnya kok dekat dengan keris? Saya ngerti kronologi.
kok dekat dengan keris kok nggak ridho di itu. Sebenarnya saya itu sudah paham itu. Berarti di keris itu memang ada isinya memang. Ambilkan kerisnya. Benar. Bukan yang ini bukan Trisula. itu. Yang itu yang Trisula. Sudah kasihkan Ustadz itu. Oh iya. Itu ya Trisula. Waktu bawa pulang itu sempat sakit saya dengan anak saya 3 hari demam. Bapak kerja 2 hari itu. Habis itu setelah meninggal anak saya tidak ngereker sama kerisnya lagi. Akhirnya tak kasihkan Ustadz kerisnya. Tak kasihkan Ustadz orang Langkap dulu, tak kasihkan sana. Terus enggak penting ngereker sama keris-keris. Tapi sebelum meninggal adik saya itu mereka habis itu saya punya anak yang di Malang itu mau melahirkan, pinjam mobilnya anak saya sering dibawa ke dukun itu. Saya akan mengantarkan sama suami saya ke sana. Terus waktu pulang saya di bus itu mobil tak tinggal untuk anak saya. Waktu di bus itu saya badan saya panas sekali, nggak bisa panas sekali pokoknya di bus sampai nyampe rumah. Habis itu panas sekali badan saya, terus kayak saya yang masa waktu di Jakarta yang nungguin adik saya yang itu yang akhirnya meninggal itu. Terus ya sama nggak apa-apa, enggak. Habis itu kan anak saya mau melahirkan berjalan kurang 6 hari kalau nggak salah. Sabtu ngantar, terus saya malamnya enggak enak dengan kondisi badan saya kepanasan tadi. Kamu nggak apa-apa Dok? Enggak, cuma nggak bisa tidur. Terus pagi-pagi terus hari Senin itu Sabtu kan datang ke sana ngantar mobil. Hari Senin telepon bahwa mau melahirkan tapi bayinya meninggal, padahal tadinya hidup. Terus ternyata saya tanya meninggal, jadi 2 hari setelah saya di sana, pas ada di sana itu meninggalnya. Terus waktu bawa mobilnya awal itu katanya perutnya tuh geraknya luar biasa katanya. Loh dedek ki apa gak kerasa di mobil ini katanya anak saya. Gerak luar biasa, terus gak ada geraknya, terus Senin dinyatakan meninggal, padahal melahirkan kurang berapa hari itu. Terus lahir di rumah sakit Malang. Terus setelah pulang teman-temannya Agung itu sak perguruan banyak telepon ke aku. Iku kena amilku matine iku duduk kena ono sing nyatet gitu. Bukan dari bapaknya, bukan dari temannya anak saya semua pokoknya. Kok langsung teman-temannya Agung bilang gitu. Teman-temannya anak saya itu. Terus jadi bukan dari, ya itu kronologi tadi, bukan dari pokoknya keluarga dari bapak ibunya bayi. Itu bayinya bawa pulang seger itu, bawa pulang itu di selesai. Terus berapa lama lagi anak saya waktu itu sembuhnya sempat lama, sampai 2 bulan yang habis melahirkan tidak sembuh itu, ikut sakit kayak yang lumpuh separuh. Habis itu keris yang Trisula anak saya mulai lupa, tak kasihkan Ustadz. Ustadz itu setengah bulan sakit katanya, setengah bulan sakit, terus isinya keguguran. Terus cerita ke saya, Bu sebenarnya oleh kronologinya itu ada hubungannya dengan keris itu. Terus tidak tahu dikasihkan siapa, tidak tahu dah yang Trisula itu. Sabun ya, kita ungkap aja Bu ya. Kita ungkap lewat mediator aja, nanti jangan tanya-tanya di mediator aja Bu ya. Ini ada keris pemirsa, nanti kalau ada kodamnya biar dimasukkan ke mediator kerisnya. Potong aja Bang, ayo Bang. Potong aja. Ya, punya. Sini cepet lah waktunya. Yang tak lama-lama ya. Beli Bang lo. Nanti sampai masuk itu. Kamu jurus. Jurusnya kan pula. Muter. Foto ombo ya, foto teman. Ya wis. Langsung betul semuanya situ. Itu namanya apa Pak? Jalan? Sujiat Mono. Ya, Bel.
Doa ya, Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang bagus, orang tanya bagus-bagus kok marah. Enggak usah pakai tempur-tempur gitu, enggak usah. Duduk yang bagus, duduk yang bagus, duduk yang bagus, duduk yang bagus. Saya mau tanya, ini siapa ini? Ini siapa ini? Hah? Ini siapa ini? Duduk yang bagus, duduk yang bagus, duduk yang bagus. Ayo kita ngomong baik-baik. Nggak usah pakai tempur, nggak usah. Ayo, duduk yang bagus, duduk yang bagus. Ayo. Dari mana ini? Dari mana kamu? Hah? Dari jauh. Yang ngutus siapa kamu ke sini? Yang nyuruh siapa kamu ke sini? Tuh, Tuhan. Dari mana? Tuanmu dari mana, tuanmu? Tuh. Tak kasih makan nanti. Tak kasih makan nanti. Iya. Sudah. Duduk yang bagus, yang bagus. Enggak usah pakai tempat-tempat gitu, enggak usah. Saya duduk yang bagus. Ayo. Bu, sini Bu, tanya Bu. Tujuannya keris ini untuk apa tujuannya? Untuk apa, untuk siapa dan mau apa? Mempengaruhi. Bu, mendekat aja Bu. Siapa yang dipengaruhi? Bu, mendekat. Biar apa? Biar apa? Dipengaruhi maksudnya itu biar apa? Patuh. Tunduk. Apa ada lainnya selain ini di rumah? Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya tidak tahu barangnya, apa yang harus saya lakukan? Soalnya anaknya sekarang kurang stabil, masih kurang stabil anaknya sekarang. Kalau ada orang gila dia ketakutan lari karena sudah robek celananya. Nempel kertas, mudah marah, misuh, terus nggak mau sholat. Aslinya nggak seperti itu. Dibantu ya, Ibu ini ya. Ya. Duh, Dulu kalau ada apa-apa ngaji, sekarang nggak mau ngaji. udah gini aja. Buka Al-Quran. Minta apa kamu? Minta apa sekarang? Minta apa sekarang? Minta apa? Nyawa. Nyawa. Oh, jangan Nyawanya boleh. Semua. Nyawanya Pak bagus saja ya. Iya ya. Kalau nyawanya dia sendiri gimana? Biar balik sama yang melakukan gimana? Karena selama ini saya berbuat baik ke dia. Sudah cukup lama, 10 tahun saya didolimi. Orang dan harta. Udah, kamu minta apa sekarang? Nyawa. Minta nyawa. Saya ganti dengan makanan aja yang enak ya. Mau? Nyawa. Nyawanya kucing mau? Ya. Kamu loh, Pak. Oh ya udah, ya udah. Kucing Ya kamu. udah. Ya. Saya Bu tanya lagi Bu, yang bagus Bu, apa Bu? Iya. Lagi, Bu. Saya minta sampean sadar ya, saya ikhlas ya. Saya kembali ke jalan, sama-sama kembali jalan yang benar ya. Kembali ke tempatnya. Itu loh, Ibu sudah minta maaf itu. Ya, saya minta Ibu sudah minta maaf, maaf ya, itu ada loh. kesalahan ya. Keluarga saya semua, karena ada yang sudah meninggal. Adik saya yang paling saya sayangi meninggal dengan meninggalkan anak yang masih muda-muda. Belum cukup. Terus apa lagi? Semua. Semua nyawa akan aku habis. Saya minta maaf ya. Kamu nggak takut sama Allah? Ya. Tidak. Mereka siapa ya? Takuti. Gak takut sama Allah ya. Beda akhir hayat akan masuk neraka kalau kamu tidak mau harus tobat. Apakah bangsamu tidak takut neraka?
takut. Ya takut, saya ingin surga. Kalau saya ingin surga karena saya itu hamba Allah. Nabi saya Nabi Muhammad. Kitab saya Al-Quran. Kamu nggak ikut seperti itu. Mereka banyak yang meminta tolong pada bangsa kami. Nggak mau kalau saya. Saya salah apa? Saya nggak punya salah apa-apa. Sama kamu semua. Sama yang nyuruh saya nggak punya salah apa-apa. Malah saya yang nyuruh ini saya openi malah. Saya bantu, saya hargai, saya hormati selama ini, saya titipkan. Tak pikir saya itu anak saya biar diajari ngaji. Sholat, tak kira adalah seorang Islam yang kusuk, tak kira. Aku, Udah, ibu itu minta maaf betul. maaf saya. Apa minta? Ya. Jempolnya sering. Kan sudah ada mati sudah. Cucu saya sama adik saya. Belum. Sebelum kamu dan semua keluarga aku harus. Ya. Sekali minta maaf ya. Kamu gak takut neraka, api? Nggak boleh. Ini isinya berapa? Sudah, ibu sudah minta maaf, ya. Ya, sudah maaf ya. Ya, Minta dimaafkan, maaf kasihan karena ibu. sudah awal keluar saya salah. Minta maaf ya. Ya. Walaupun nggak tahu Sebelum saya- kamu binasa, kami tidak akan pergi dari hidup. Terus gimana? Allah aja mau memaafkan. Kok kamu tuh hamba Allah kok nggak mau memaafkan? Sudah, kalau gantinya apa sekarang? Gantinya apa? Nyawa. Nyawanya siapa? Ya wis. Nggak bisa nggak kira-kira. Apa? Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak mau ganggu kamu, mau cuma ngapain keluarga saya. Apa akan membawaku ke tempat yang panas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iya kena Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin nas malikin nas. Katakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, pergi semua. Pergi semua. Pergi. Pergi. Saya jangan ganggu saya, keluarga saya. Pergi. Tunggu saja. Tunggu saja. Ini senjata ini. Ya, kabulkan. Pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pergi. Allahumma shalli ala Saya disebutnya bahaya ya. Tarik dulu. Coba. Ya cukup pemirsa, berbahaya karena membawa senjata tajam. Dulu saya pernah nanganin orang Malaysia ya. Ini seorang ustadz, seorang peruqyah juga.
Jadi praktisi juga, spiritual, guru spiritual juga. Beliau seorang ustadz ya. Tapi musuhnya banyak sekali dukun. Akhirnya beliau pas lemah ya, pas lemah dia pas emosi kerasukan. Ya pas kerasukan itu tiba-tiba malam-malam bawa pisau di dapur ditusukkan ke ibu kandungnya. Gus. Aku sih bang. Masih live. Apa? Sudah masuk. Jadi begitu pemirsa. Dulu saya pernah nanganin seorang praktisi supranatural, guru spiritual ya. Beliau juga seorang peruqyah, seorang ustadz di Malaysia, Johor ya, Selangor sana. Beliau tukang juga ya, sama seperti kita, obati seorang ustadz. Tapi berbahaya pemirsa. Dukunnya banyak, di Malaysia itu ekstrim-ekstrim, dukunnya luar biasa. Tiba-tiba kerasukan, dicari kelemahannya. Itu ustadz pas lagi galau, pas lagi penat, lelah, pas lagi marah, kerasukan. Nah kerasukan itu dampaknya luar biasa. Ngambil pisau di dapur ditusukkan ke ibu kandungnya. Ini sangat berbahaya juga. Jadi saya mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Kenapa saya closing tadi? Saya keluarkan nggak sudah membawa tajam. Itu saja pemirsa, semoga bermanfaat. Intinya tidak ada benteng yang lebih kuat kecuali benteng keimanan yang ada dalam diri kita sendiri. Bentenglah diri kita sendiri ya. Terkadang orang berobat 1 bulan sembuh, sakit lagi, sembuh, kambuh lagi. Ya karena dirinya nggak ada benteng. Makanya bentengilah diri kita sendiri. Semoga bermanfaat. Buat yang belajar ilmu hikmah malam Ahad di pondok ya. Di pondok malam Ahad di pondok Malang. Pondok Malang pemirsa, silahkan belajar sebelum maghrib paling nggak sudah di pondok. Share ya untuk pelajaran ilmu hikmah, belajar di pondok saya di malam Ahad sebelum maghrib sudah berkumpul. Tanpa biaya. Kalau mau infak silahkan, tanpa biaya, nggak ditarik biaya. Semoga bermanfaat. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nini.